Pada 23 Maret 2015 pukul 3.18 pagi, Lee Kuan Yew wafat di Singapore General Hospital pada usia 91 tahun, memicu 7 hari berkabung nasional, dan antrean ratusan ribu warga selama berhari-hari di tengah hujan untuk memberi penghormatan terakhir. Untuk memahami skala apa yang sesungguhnya terjadi di bawah kepemimpinannya, kita perlu melihat satu angka. Pada 1965, PDB per kapita Singapura berada di sekitar $500 tanpa sumber daya alam, tanpa pasokan air bersih mandiri, dan dengan tingkat pengangguran yang tinggi. Pada 2015, angka itu melampaui $55.000, menempatkan Singapura di antara 5 negara terkaya di dunia. Yang membuat trajektori ini lebih luar biasa secara historis adalah titik awalnya. Lee adalah satu-satunya pemimpin dalam sejarah modern yang memimpin negara yang merdeka karena diusir, bukan hasil perjuangan kemerdekaan, melainkan keputusan pengusiran paksa dari Federasi Malaysia pada 9 Agustus 1965. Lee Kuan Yew lahir pada 14 September 1923 dari keluarga Tionghoa Hakka yang telah menetap di Singapura selama beberapa generasi. Kakeknya, yang mengagumi budaya Inggris, memberinya nama panggilan Harry, nama yang ia gunakan dalam kehidupan sehari-hari hingga masa dewasa muda. Ayahnya, Lee Chin Kun, bekerja sebagai manajer depot Shell, posisi yang menempatkan keluarga ini di lapisan berkecukupan dalam hierarki sosial Singapura kolonial, dan memberi Lee akses langsung ke sekolah-sekolah elit berbahasa Inggris, yang saat itu menjadi jalur utama mobilitas sosial. Jalur akademisnya berjalan linear dan presisi. Lee bersekolah di Raffles Institution, lalu Raffles College, dan pada ujian senior Cambridge, ia meraih peringkat terbaik di seluruh Singapura dan Malaya. Sebuah pencapaian yang secara langsung membuka jalur beasiswa ke Inggris. Di Raffles College, Lee justru dikalahkan dalam nilai oleh Kwa Geok Cho, perempuan yang kelak menjadi istrinya. Keduanya menikah diam-diam pada 23 Desember 1947 di Stratford-upon-Avon, sebelum melangsungkan pernikahan resmi di Singapura pada 1950. Lee memulai studi di London School of Economics, kemudian pindah ke Fitzwilliam College, Cambridge, dan lulus dengan predikat Double First, penghargaan akademis tertinggi di sistem Universitas Inggris yang diraih hanya oleh sebagian kecil mahasiswa di bidang hukum. Namun sebelum semua itu, ada satu peristiwa yang secara fundamental membentuk cara Lee memandang kekuasaan. Pada 15 Februari 1942, Singapura jatuh ke tangan Jepang, sebuah kekalahan yang oleh Churchill sendiri disebut sebagai bencana terburuk dan kapitulasi terbesar dalam sejarah Inggris, yang menghancurkan mitos tak terkalahkannya kekuatan kolonial Barat. Dalam iklim pendudukan itu, Operasi Sukching, pembantaian sistematis warga Tionghoa oleh tentara Jepang yang berlangsung antara Februari hingga Maret 1942, menewaskan antara 25.000 hingga 50.000 jiwa di Singapura dan Malaya. Lee menyaksikan langsung iklim teror ini sebagai remaja berusia 18 tahun. Untuk bertahan selama pendudukan Jepang, antara 1942 hingga 1945, Lee menerima pekerjaan sebagai editor bahasa Inggris di Departemen Propaganda Militer Jepang, sebuah posisi yang memberinya pengamatan langsung tentang bagaimana kekuasaan pendudukan mengonstruksi narasi publik untuk mempertahankan legitimasinya. Dari pengalaman 3 tahun di bawah pendudukan itu, Lee mengendapkan satu keyakinan yang tidak pernah ia tinggalkan. Bangsa yang lemah dan tidak terorganisir akan selalu menjadi objek, bukan subjek, dari kekuatan yang lebih besar. Dan keyakinan ini kelak menjadi justifikasi filosofis bagi seluruh arsitektur kebijakan kerasnya sebagai pemimpin. Kembalinya ke Singapura pada 1950, Lee memilih untuk berpraktik sebagai pengacara, yang secara khusus mewakili serikat-serikat buruh. Sebuah keputusan strategis yang memberinya akses ke jaringan massa akar rumput berbahasa Tionghoa, sebuah basis konstituen yang sama sekali tidak terjangkau oleh kaum terdidik berbahasa Inggris lainnya.
People's Action Party atau PAPE didirikan pada November 1954 sebagai koalisi antara dua kelompok yang secara ideologis berseberangan. Kaum terdidik berbahasa Inggris yang pragmatis dan kelompok kiri pro-komunis berbahasa Tionghoa. Sebuah aliansi taktis yang Lee sendiri sadari sejak awal hanya bersifat sementara dan pada akhirnya akan berakhir konfrontatif. Pada pemilu 1955, Lee memenangkan kursi Tanjung Pagar dan ia mempertahankan kursi itu tanpa satupun kekalahan selama lebih dari 50 tahun berturut-turut, menjadikan rekam jejak elektoral ini salah satu yang terpanjang dalam sejarah sistem demokrasi parlementer di seluruh dunia. Pada pemilu 1959, PAP merebut 43 dari 51 kursi Dewan Legislatif Singapura, dan Lee Kuan Yew dilantik sebagai Perdana Menteri pertama negeri yang baru berpemerintahan sendiri itu pada usia 35 tahun. Pada 2 Februari 1963, Operasi Cold Storm menangkap 113 orang dalam satu malam, mencakup pemimpin barisan sosialis, aktivis serikat buruh, dan mahasiswa, seluruhnya tanpa proses pengadilan. Berdasarkan Internal Security Act, operasi ini secara struktural melumpuhkan satu-satunya kekuatan oposisi yang benar-benar mengancam dominasi PAPE. Setelah operasi Cold Storm melumpuhkan sayap kiri, Lee secara resmi memutus aliansi dan mendepak kelompok kiri dari tubuh PAPE. Langkah yang mengonsolidasikan partai sebagai organisasi pragmatis teknokratis yang tidak lagi terikat pada ideologi kiri manapun, melainkan pada efisiensi dan hasil. Lee mendorong merger dengan Malaysia bukan karena sentimen kebangsaan, melainkan karena kalkulasi konkret. Singapura terlalu kecil secara ekonomi dan demografis untuk bertahan sebagai entitas mandiri. Federasi Malaysia kemudian resmi terbentuk pada 16 September 1963, mencakup Singapura, Malaya, Sabah, dan Sarawak. Konflik fundamental antara Lee dan Kuala Lumpur berpusat pada slogan Malaysian Malaysia, tuntutan kesetaraan hak seluruh ras tanpa hierarki etnis, yang berbenturan secara langsung dengan kebijakan keistimewaan Bumi Putra yang dipertahankan pemerintah pusat di bawah Tunku Abdul Rahman. Dan ketegangan ini tidak akan menemukan resolusi kompromi. Ketegangan antara komunitas Melayu dan Tionghoa di Singapura akhirnya meledak pada Juli hingga September 1964 dalam serangkaian kerusuhan rasial yang menewaskan 23 orang dan melukai ratusan lainnya, membuktikan bahwa konflik demografis yang selama ini dikelola secara politis bisa dengan cepat berubah menjadi kekerasan fisik di jalanan. Negosiasi untuk memisahkan Singapura dari Federasi Malaysia tidak dilakukan secara terbuka. Goh Keng Swee menjalankan perundingan rahasia dengan pihak Kuala Lumpur, sementara sebagian besar anggota kabinet Singapura tidak diberitahu hingga keputusan final tercapai. Sebuah pola pengambilan keputusan yang sangat terpusat dan menjadi ciri khas gaya kepemimpinan Lee Kuan Yew. Pada konferensi pers di Agustus 1965, Lee Kuan Yew menangis di depan kamera nasional. Momen yang ia sendiri kemudian sebut sebagai a moment of anguish, menjadikannya salah satu dari sangat sedikit penampilan publik sepanjang karier politiknya, di mana kendali emosional yang biasanya ia pertahankan secara ketat tampak runtuh sepenuhnya. Ketika sebagian besar negara berkembang pada dekade 1960-an, mengandalkan model pembangunan proteksionis, membangun industri domestik di balik tembok tarif, Lee Kuan Yew dan Goh Keng Swee memilih arah yang berlawanan. Industrialisasi berorientasi ekspor, mengundang perusahaan multinasional secara agresif dengan paket insentif pajak dan jaminan kepastian hukum yang terstruktur. Economic Development Board yang didirikan pada 1961 dirancang sebagai lembaga satu pintu yang memangkas birokrasi bagi investor asing, menyederhanakan perizinan, menjamin konsistensi regulasi, dan menjadi titik kontak tunggal bagi modal masuk. Model kelembagaan ini terbukti cukup efektif
hingga kemudian dijadikan referensi oleh banyak negara berkembang yang berupaya menarik investasi asing langsung. Hasilnya dapat diukur secara konkret. Antara 1966 dan 1973, ekonomi Singapura tumbuh rata-rata sekitar 13% per tahun secara real, salah satu laju pertumbuhan tertinggi yang tercatat di dunia pada periode tersebut, ditopang oleh ekspansi sektor manufaktur padat karya dan peningkatan volume perdagangan melalui pelabuhan. Housing and Development Board yang dibentuk pada 1960 mengubah lanskap permukiman Singapura secara fundamental. Proporsi warga yang tinggal di unit HADB naik dari hampir nol pada awal, berdirinya menjadi sekitar 87% dalam 3 dekade. Sementara tingkat kepemilikan rumah melonjak dari sekitar 9% pada 1970 menjadi mendekati 90% pada 1990. Lee Kuan Yew secara eksplisit menyatakan bahwa kebijakan kepemilikan rumah bukan semata instrumen kesejahteraan sosial, melainkan juga instrumen politik yang terkalkulasi. Warga yang memiliki properti memiliki kepentingan langsung dalam stabilitas negara, sehingga secara struktural lebih kecil kemungkinannya untuk mendukung gerakan yang bersifat disruptif atau revolusioner terhadap tatanan yang ada. Salah satu keputusan paling kontroversial Lee adalah menetapkan bahasa Inggris sebagai bahasa kerja resmi dan medium utama pendidikan. Sebuah pilihan yang secara langsung mengorbankan posisi dominan bahasa Tionghoa, namun dianggap esensial untuk memastikan konektivitas ekonomi global, sekaligus menjadi bahasa netral yang tidak mengistimewakan satu kelompok etnis atas yang lain. Untuk memitigasi dampak sosial dari dominasi bahasa Inggris, kebijakan Dwibahasa ditetapkan sebagai protokol pendidikan nasional. Setiap siswa wajib menguasai bahasa Inggris sebagai bahasa pertama sekaligus bahasa ibu masing-masing, Mandarin, Melayu, dan atau Tamil. Sebuah arsitektur kurikulum yang dirancang untuk menyeimbangkan daya saing ekonomi global dengan pelestarian identitas komunal ketiga kelompok etnis utama. Corrupt Practices Investigation Bureau atau CPIEBE diperkuat secara signifikan di bawah Lee dengan satu mandat yang tidak biasa. Lembaga ini diberi kewenangan menyelidiki siapapun tanpa pengecualian, termasuk menteri kabinet dan pejabat senior pemerintah. Lee menerapkan kebijakan gaji tinggi pejabat publik sebagai komponen anti korupsi yang kalkulatif. Dengan membayar gaji kompetitif setara sektor swasta, pemerintah secara struktural mengurangi insentif finansial untuk menerima suap, menjadikan gaji menteri Singapura salah satu yang tertinggi di dunia. Meritokrasi diterapkan secara sistematis melalui rekrutmen pegawai negeri, berbasis ujian dan prestasi akademis, bukan koneksi etnis atau jaringan keluarga. Sebuah arsitektur birokrasi yang menghasilkan elite teknokratis yang loyalitasnya tertuju pada negara, bukan pada patron individual. Lee secara konsisten menggunakan gugatan pencemaran nama baik sebagai instrumen terhadap lawan politik dan media asing. The International Herald Tribune, Far Eastern Economic Review, serta tokoh oposisi seperti J.B. Jeyaretnam dan Chee Soon-juan pernah menjadi tergugat, dengan beberapa di antaranya berakhir dalam kondisi bangkrut secara hukum. Newspapers and Printing Presses Act memberi pemerintah Singapura kewenangan mencabut izin penerbitan setiap tahun, sebuah mekanisme yang secara efektif mendorong sensor diri di kalangan media lokal tanpa membutuhkan larangan eksplisit dalam bentuk apapun. Lee berargumen secara eksplisit bahwa kebebasan pers harus tunduk pada kepentingan nasional dan tujuan pemerintah terpilih, sebuah posisi yang ia pertahankan secara konsisten sepanjang karier politiknya dan tidak pernah ia revisi sebagai kesalahan kebijakan. Internal Security Act, warisan legislasi kolonial Inggris, dipertahankan dan digunakan oleh pemerintah PAPE untuk penahanan tanpa pengadilan. Penggunaan paling masif tercatat dalam Operasi Cold Store 1963, namun ISA terus diaktifkan dalam skala lebih kecil sepanjang era pemerintahan Lee.
GNP per kapita Singapura naik dari sekitar $920 AES pada 1965 menjadi sekitar $23.300 AES pada tahun 2000. Kenaikan lebih dari 25 kali lipat dalam 35 tahun, sebuah laju pertumbuhan yang tidak tertandingi oleh hampir semua negara berkembang pada periode yang sama. Tingkat melek huruf Singapura naik dari sekitar 22% pada 1970 menjadi di atas 93% pada 1990. Dua dekade investasi masif dalam pendidikan yang berfungsi sebagai fondasi langsung bagi transformasi ekonomi yang sedang berlangsung. Pelabuhan Singapura berkembang menjadi salah satu pelabuhan tersibuk di dunia. Pada dekade 1990-an, menangani lebih dari 1 juta TEU kontainer per tahun, menjadi tulang punggung nyata dari ekosistem ekonomi transit yang dirancang sebagai strategi bertahan sejak awal kemerdekaan. Kwa Geok Chu, istri Lee Kuan Yew, bukanlah figur pendamping dalam pengertian seremonial semata. Ia adalah pengacara berlisensi yang bersama Lee mendirikan firma hukum Lee dan Lee pada 1955 dan menjalankan praktik hukumnya secara independen selama puluhan tahun sebagai profesional setara. Ketika stroke melumpuhkan kemampuan komunikasi Kwa Geok Chu di tahun-tahun terakhir hidupnya, Lee Kuan Yew, pemimpin yang dikenal publik sebagai sosok kalkulatif dan tidak sentimental, secara rutin duduk di sisinya setiap malam dan membacakan puisi keras-keras. Sebuah perilaku yang secara struktural bertentangan dengan citra institusional yang ia bangun selama 5 dekade. Kwa Geok Chu wafat pada 2 Oktober 2010. Dalam memoarnya, Lee secara eksplisit menulis bahwa ia kehilangan dia separuh dirinya. Dan dalam berbagai kesempatan publik sesudahnya, ia mengakui tidak pernah sepenuhnya pulih, sebuah pernyataan yang langka dari seorang pemimpin yang sepanjang karier politiknya menghindari ekspresi kerentanan personal. Raja Ratnam, salah satu pendiri PAPE dan arsitek utama kebijakan luar negeri Singapura, menulis teks Pledge of Singapore pada 1966, dokumen yang membuka dengan kalimat "We, the citizens of Singapore", dan secara formal mengkodifikasi visi multirasialisme Lee ke dalam bahasa yang hingga hari ini dihafal wajib oleh setiap anak sekolah di negara tersebut. Lee Kuan Yew mengakhiri jabatan Perdana Menteri pada 28 November 1990 setelah 31 tahun menjabat, menyerahkan posisi kepada Goh Chok Tong. Namun transisi ini tidak berarti penarikan diri dari struktur kekuasaan. Ia tetap berada dalam kabinet sebagai senior minister hingga 2004, kemudian sebagai minister mentor hingga 2011. Mempertahankan pengaruh institusional selama 2 dekade tambahan. Pada 2004, Lee Hsien Loong, putra sulung Lee Kuan Yew, dilantik sebagai Perdana Menteri Singapura, memunculkan kritik terhadap dinasti politik yang terstruktur. Lee senior merespons dengan argumen bahwa putranya melewati seleksi meritokratis yang sama seperti pejabat lain, meskipun para pengkritik mencatat bahwa sistem seleksi itu sendiri dirancang dan dikendalikan oleh aparatur yang ia bangun. Lee mendokumentasikan versinya atas sejarah Singapura dalam 2 memoir, The Singapore Story 1998 dan From Third World to First 1965-2000. Keduanya menjadi referensi primer yang dikutip luas, sekaligus dikritik oleh sejumlah sejarawan sebagai narasi yang sangat selektif, di mana perspektif oposisi, tahanan politik, dan kelompok yang terdampak kebijakan represif nyaris tidak mendapat ruang. Pemakaman kenegaraan Lee Kuan Yew digelar pada 29 Maret 2015 di University Cultural Center. Peti jenazahnya diarak di atas kendaraan militer, melintasi rute sepanjang kota, disaksikan oleh ratusan ribu warga yang berdiri di sepanjang jalan dalam hujan. Skala kedukaan publik yang oleh sejumlah analis sosial dicatat sebagai fenomena mobilisasi emosi kolektif yang langka di Asia Tenggara modern. Model Singapura.
Kombinasi otoritarianisme kompetitif, meritokrasi teknokratis, dan keterbukaan ekonomi penuh menjadi rujukan eksplisit bagi kepemimpinan Tiongkok. Deng Xiaoping mengunjungi Singapura pada 1978 dan secara terdokumentasi terinspirasi oleh pendekatan ini dalam merancang reformasi ekonomi Tiongkok yang memisahkan liberalisasi pasar dari liberalisasi politik. Li adalah penggagas utama konsep Asian Values, argumen bahwa kolektivisme, hierarki, dan konsensus merupakan nilai-nilai yang secara organik lebih sesuai bagi pembangunan Asia dibanding liberalisme individual Barat. Konsep ini mendapat kritik keras dari akademisi seperti Amartya Sen yang menilainya sebagai konstruksi intelektual yang secara selektif digunakan untuk melegitimasi pembatasan hak sipil atas nama efisiensi pembangunan.